Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Demikianlah tadi pembacaan simaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Mas Nawen SPDI. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Selanjutnya, mohon izin, kami sedang menantikan live streaming dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sementara kita menantikan live streaming dari Bapak Kapolda, karena ada beberapa daerah yang terganggu jaringan, maka mungkin agak telat. Jadi kami akan melanjutkan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian karena ada gangguan dari live streaming Bapak Kapolda. Mohon izin kami akan lanjutkan acara. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak dan mendengarkan sambutan Bupati Goa kepada Bapak Dr. Adnan Purita Iksan SHMH. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Goa, yang saya hormati dan banggakan Bapak Dandim 1409 Goa, yang saya hormati dan banggakan Bapak Kajari Goa, yang saya hormati dan banggakan Bapak Wakapolres Goa, dan seluruh PJU Polres Goa yang sama-sama saya hormati dan banggakan, bersama dengan seluruh para Kapolsek yang sempat hadir dan seluruh Babin Kantipmas yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Sekretaris Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan banggakan Sekretaris Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Agama yang sama-sama saya hormati dan juga saya banggakan. Yang saya hormati dan saya banggakan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Samsuar Saleh. Yang saya hormati dan banggakan Ketua KPU Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajaran KPU Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Bawaslu Kabupaten Goa bersama dengan teman-teman anggota Bawaslu dan teman-teman anggota KPU yang sempat hadir bersama dengan seluruh jajaran masing-masing. Yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada kita semua.
Yang saya hormati dan banggakan Pak PJ Sekda, para staf ahli, para asisten, para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajarannya, para camat, sekretaris camat, para lurah, kepala desa yang sempat hadir, yang saya hormati dan banggakan para pimpinan partai politik, para organisasi Islam yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa, yang saya hormati dan banggakan seluruh pimpinan organisasi profesi, organisasi sosial, ketua-ketua BPD se-Kabupaten Goa yang sempat hadir, para pimpinan perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Tautoa, Sari Batang, Tumalak Birikta, Sayanya Kahadere, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, dan kita semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka zikir dan doa Pemilu Damai 2024. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan juga saya banggakan. 2 hari lagi ke depan, kita akan memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif dari seluruh tingkatan baik DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten. Seluruh tahapan telah kita lalui secara bersama-sama. Seluruh usaha di dalam rangka mempersiapkan pemilu tanggal 14 Februari yang akan berlangsung 2 hari ke depan, seluruh persiapannya telah kita sama-sama persiapkan dengan sebaik-baik. Namun tentu saja masih ada kekurangan dan kendala yang terjadi. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang bisa menyempurnakan ini selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini digelarlah zikir dan doa yang serentak di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, melaksanakan zikir dan doa untuk mengetuk pintu langit. Sehingga insya Allah, Allah memberikan berkah, rahmat, kemudahan, kelancaran, agar tanggal 14 Februari ke depan berlangsung dengan aman, damai, tertib, lancar. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, perlu kita ketahui bersama bahwa demokrasi di Kabupaten Goa ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat baik. Yang pertama, dimulai saat tahun 2025, Kabupaten Goa tidak pernah masuk zona yang nyaman. Selalu saja masuk zona merah. Artinya zona merah itu merupakan daerah yang paling rawan melaksanakan pemilihan dengan tingkat konflik sosial tertinggi di Sulawesi Selatan sejak tahun 2005. Alhamdulillah, sekarang Kabupaten Goa sudah keluar dari zona merah dan sudah masuk pada zona hijau, merupakan daerah yang paling aman melaksanakan pemilihan, baik pilkada maupun pemilu, dengan tingkat kerawanan konflik sosial terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu ini berkat kita semua, karena adanya kolaborasi, kerjasama, saling menghargai di antara kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita yang tadinya zona merah sekarang menjadi zona hijau. Yang kedua, tingkat demokrasi di Kabupaten Goa semakin meningkat ditandai dengan tingginya
angka partisipasi pemilih. Tahun 2020 kemarin, target nasional 77% partisipasi pemilih. Kabupaten Goa berhasil melampaui target nasional dengan 79,77% partisipasi pemilih yang ada di wilayah Kabupaten. Itu menandakan bahwa demokrasi di Kabupaten Goa semakin matang. Masyarakat juga semakin dewasa dalam berdemokrasi. Ini tantangannya Pak Ketua KPU dengan seluruh anggota KPU. Kalau tahun 2020 kemarin, kita bisa mencapai partisipasi pemilih 79%. Padahal di tahun 2020 itu ada pandemi COVID-19. Di mana masyarakat takut keluar rumah, takut berkerumun, takut ketemu dengan orang. Tapi partisipasi pemilihnya tetap tinggi 79%. Yang kedua, waktu itu tahun 2020, selain dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, pilkada waktu itu juga hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal. Saya bersama dengan Pak Wakil Bupati. Jadi kalau satu saja calon tunggalnya, satu saja calonnya, calon tunggal, partisipasi pemilihnya bisa 79%, berarti sekarang harus di atas 79%. Jadi harus di atasnya 80% Pak Ketua KPU dan seluruh anggota. Kenapa? Karena calonnya banyak. Presiden punya 3 calon. Legislatif enggak usah lagi dibilang, banyaknya itu calon legislatif. Baik DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten. Sehingga banyak tim sukses, banyak tim, banyak orang, banyak calon yang menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS. Sehingga ini menjadi tantangan. Mudah-mudahan berkat kolaborasi dari kita semua, partisipasi pemilih di Kabupaten Goa bisa lebih meningkat dibandingkan tahun 2020 kemarin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, 2 hari lagi ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi. Oleh karena itu harus dijaga baik-baik supaya pelaksanaannya berjalan dengan lancar, damai, dan kita juga berdoa melalui zikir dan doa ini. Kita berharap cuaca besok atau lusa mendukung sehingga masyarakat kita bukan hanya yang yang ada di dataran rendah, tapi khususnya saudara-saudara kita yang ada di dataran tinggi juga bisa datang ke TPS tanpa turunnya hujan di wilayah kabupaten. Maka marilah kita bersama-sama berdoa agar insya Allah hujan yang ada di Kabupaten Goa ini atau cuaca yang ada di Kabupaten Goa ini bersahabat saat tanggal 14 Februari ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua selalu sehat dalam bertugas menyelenggarakan pemilu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi sambutan dan arahan dari Bupati Goa, Bapak Dr. Adnan Purihta Iksan SH.MH. Untuk itu kami haturkan terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, melangkah ke acara selanjutnya yakni penandatanganan bersama MOU dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih
dan Pemilu Damai Kabupaten Goa tahun 2024. Berkenan mohon izin Bapak Bupati Goa, Bapak Kapolres Goa, Bapak Dandim 1409 Goa, Kepala Kejaksaan Negeri Goa, Ketua KPU Goa, Ketua Bawaslu Kabupaten Goa dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil tempat di depan. Mohon izin, Bapak. Untuk itu kami mempersilahkan untuk pertama kali menandatangani yakni dari Ketua Bawaslu Kabupaten Goa. Selanjutnya kami mempersilahkan Ketua KPU Kabupaten Goa. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Dandim 1409 Goa. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Kapolres Goa. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Goa. Selanjutnya kami mempersilahkan Bupati Goa. Dan selanjutnya dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Samsuar. Ya, demikian penandatanganan bersama MOU dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, demikianlah tadi penandatanganan bersama MOU dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dan Pemilu Damai Kabupaten Goa tahun 2024. Ya, baik, selanjutnya kita kembali ke live streaming. Di Saudi Arabia, di Brunei, sama-sama kita ASEAN mau bikin masjid. Di Indonesia ada Panamo bikin masjid. Cari masjid di Sulawesi Selatan, mana lebih banyak yang tidak ada IMB-nya daripada ada IMB-nya. Ayo, mau bikin pesantren di Malaysia, di Saudi Arabia, mau bikin pesantren, tidak mungkin. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati,
Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kapolda melalui live streaming, baik kita akan memasuki acara selanjutnya. Kita akan dengarkan bersama tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Saad Kafrawi, SHMH. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya insya Allah diberikan umur yang panjang, amin. 800 tahun, amin. Kenapa kita berpikir? Di saat saya mengatakan umur panjang semua bilang amin. Giliran saya bilang 800 tahun, pikir ngasing. Berarti aneh di boya. Apa tuh? Nah, karena Pak Bupati tadi di samping saya, beliau mengatakan, Ustadz, anjo di boya kah? Saya umur yang panjang. Bukan juga umur yang pendek, tapi anjo di boya kah? Umur yang penuh barokah. Karena ada toh orang yang hidup sehat, tapi ternyata tidak sehat dalam jas rohani, sehingga belum sempat untuk sholat berjamaah di masjid. Maka yang ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma tawil umurana, wa wasi' arzaqana, wa asin akhlaq. Mohon maaf, fokus dulu yang di sini, jangan fokus yang di atas, karena saya tahu yang di atas Ustaz Dasat. Kalau di sini Ustaz Saat, jadi beda tipis nih. Kalau yang di atas Dasat, kalau saya Saat, jadi dibalik-balik saja. Jadi luar biasa, kali ini kita mengadakan zikir dan doa bersama. Masya Allah, ini jarang-jarang ditemukan. Berapa kali kita pemilihan, mungkin ini jarang dilakukan. Maka saya sangat apresiasi, luar biasa, mulai dari pemerintah, para alim ulama, dan siapa saja yang ambil andil dalam hal ini. Insya Allah, apa yang kita laksanakan pada sore hari ini, Allah meridhoi kita semua dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim. Amma ba'd. Yang kami hormati pemerintah setempat, Bapak Bupati Goa, Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan, SHMH. Yang saya hormati Wakil Bupati Goa, mohon izin saya tidak tahu nama aslinya, saya selalu ingatnya Kio. Jadi wajar saja kalau Pak Bupati ini 2 periode, karena memang selalu terkio. Jadi memang tahu luar biasa. Yang kedua berikutnya kepada Ketua MUI yang mohon izin Anakda berdiri di sini. Beliau ini
Andrek Guruta Kiai Haji Abu Bakar Paka, beliau adalah guru saya. Meskipun tidak pernah diajar secara langsung, tapi saya menganggap beliau adalah guru. Salah satu yang membuat ilmu tena barakatna, karena terkadang kita menganggap guru apabila dia telah pernah mengajarkan kita. Ini salah. Ilmu itu barokah apabila selama dia berstatus namanya guru, kemudian kita menghormatinya meskipun tidak pernah diajar, maka inilah yang namanya berkahan ilmu. Makanya berkah itu dari kata barakun artinya berbekas. Kalau ada ilmu yang berbekas, insya Allah seperti nanti Pak Bupati, kami lagi Bupati, tapi kalau orang bertemu beliau tetap orang-orang akan menyapa, Assalamualaikum Bupati, padahal bukan Bupati. Assalamualaikum Pak RW, padahal bukan Pak RW. Assalamualaikum Kapolda, Kapolres, Kajari. Kalau kalimat ini masih melekat, berarti tidak usah makin bertanya bagaimana cara pimpin selama kita jadi pimpinan. Pasti bagus cara pimpin karena sudah tidak melekat kata bupati, kata wakil bupati. Tapi masih saja disebut kata itu, berarti barak kaki selama kita jadi pemimpin. Dan kalau saya lihat wajahnya bupati kita sekarang tidak cocok jadi bupati. Beliau cocoknya di atasnya. Wakil bupati tidak cocok, cocoknya jadi bupati Goa. Ini bebas Ji. Kenapa bebas? Karena belum di pemilihan. Kan ini cocok nih. Kalau KPU Pak Bawaslu sudah ketawa, berarti disetujui. Wahai Bapak Ibu yang kemarin, luar biasa zikir pada kita saat ini. Mohon izin, saya mau mengatakan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa foto-foto yang ada tadi, yang beredar itu, sayanya sudah tidak ditampilkan. Oh saya min. Ada tadi itu yang pamflet. Mulai dari hakim. Kemudian setelah hakim, jaksa. Setelah jaksa, kemudian Polri, kemudian TNI. Kemudian Bupati. Ini kalau mau diurut, ternyata jadi tema. Saya dapat ini, mana-mana. Ada ini. Mulai, perhatikan baik-baik. Temanya ini adalah di sini, zikir dan doa untuk damai pemilu 2024. Saya urai dulu dari Pak Hakim. Apa itu hakim? Hak tak untuk memilih. Tapi jangan lupa menggunakan jaksa. Apa itu jaksa? Jangan sampai kalian salah memilih. Itulah polisi. Silakan berpolitik, namun jangan sampai berselisih. Dan itulah apalagi tentara. Tentara, tentram dari segala arah. Karena itu adalah bupati yang baper, jangan terlalu dalam sampai hati. Dan kesimpulannya adalah Adnan. Apa itu Adnan? Aku ingin selalu damai demi menjaga pertahanan. Jadi ya sembarang beliau ini. Diajari tonjat tadi di samping. Allah. Jadi Masya Allah. Luar biasa. Inilah tema kita sesuai dengan apa yang dihadapkan. Terus terang Bupati, semenjak Kasat Binmas Polres Goa dan Pak Kabak Kesra, mereka berdua ini kalau Kabak Kesra bagaikan malaikat Mikail. Jadi kalau kita mau nanti pemilihan tidak hujan, minta beliau. Kenapa? Beliau ini paling makbul doanya. Kenapa saya bilang paling makbul? Namanya saja Taufik. Hampir semua Pak Kiai, ulama, Ustadz yang kalau sudah ceramah pasti disebut namanya beliau. Wabillahi Taufik. Pasti disebutnya namanya beliau. Artinya apa? Tidak sembarang orang itu di Kabak Kesra. Dan semenjak dikasih tahu sama Kasat Binmas Polres Goa, beliau ini adalah guru spiritual saya. Asal info, baru-baru saya ceramah di Polres Goa, beliau ini ternyata imam besarnya. Ya. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu? Pemimpin itu seperti imam masjid. Pemimpin itu seperti imam masjid. Contoh. Saya imam. Itu imam tidak sebenarnya ada namanya dalam ilmu hadis namanya muru'ah. Apa itu muru'ah? Kehormatan. Jadi sebagai imam, jangan karena kita sebagai imam,
Giliran setelah selesai qomat, la ilaha illallah, maka imam biasanya langsung sholat. Jangan langsung takbir. Kenapa? Balik dulu ke belakang. Kenapa balik dulu ke belakang? Tidak jadi ki ketua DPR, tidak jadi ki ketua KPU, tidak jadi ki ketua Bawaslu, tidak jadi ki bupati, tidak jadi ki dandim, tidak jadi ki Kapolres, Kapolda, siapa saja kalau bukan karena pilihan orang yang banyak. Artinya apa? Pemimpin tidak boleh egois, balik belakang. Makanya kalimatnya apa? Istaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Teruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Kalau tadi Pak Bupati kita menyampaikan, luar biasa ini Goa. Meskipun dulu 2019 memperjuangkan suaranya, tapi apa yang terjadi? Tetap Tonji banyak yang memilih. Jangan karena COVID-nya, karena memang beliau ini bukan hanya sekadar pemimpin, tapi memang tahu berkarisma. Terus terang ini tanpa gola, Bupati. Berapa tadi pejabat saya temui, biasa-biasa perasaan saya. Yang kita tersinggung, Pak. Tapi pas datang, kenapa lelen kurasa? Ini artinya kalau dalam ayat namanya karomah. Orang yang punya karomah itu berbeda dengan orang yang sebagai biasa. Inilah yang kita inginkan, pemimpin yang penuh barokah. Makanya mohon maaf, contoh masjid ini dia tidak kunut. Ternyata jamaahnya kunut, maka tidak boleh makmum kunut sendiri di belakang. Tidak boleh. Sebaliknya, kalau di masjid ini imamnya kunut, maka wajib hukumnya kita juga kunut meskipun kita tidak berpengalaman kunut. Kenapa? Kurang lebih saya mengutip kataannya Syekh Alwi Al-Hasani Al-Malik. Apa kata beliau? Ar-rajulu idza ittasa'a ilmuhu wa ittasa'a sadruhu wa inkaru 'alan nas. Apa artinya? Kalau ada seseorang idza ittasa'a ilmuhu, luas ilmunya, tinggi wawasannya, banyak literaturnya, wa ittasa'a sadruhu, maka pasti luas hatinya. Wa inkaruhu 'alan nas, maka pasti sedikit dia akan bertingkai kepada manusia, setiap manusia yang berbeda dengannya. Kalau ini yang kita pakai, insya Allah apapun dihantar, bagaimana yang kita lakukan, insya Allah dengan. Yang berikutnya poin yang kedua tentang zikir. Zikir itu dari kata dzakara, artinya mengingat. Zikir itu tidak harus menggunakan tasbih. Zikir itu tidak harus seperti ini. Di jalan, berdiri, tidur. Bayangkan Imam Syafi'i tidurnya saja itu berzikir hadapan Allah. Inilah yang kita ingin bangkitkan. Zikir itu. Dan orang yang selalu berzikir, maka pasti hangat badannya. Kenapa hangat badannya? Karena zikir itu panas. Kenapa panas? Karena Allah Akbar, Maha Besar. Saking besarnya itu, Maha Besarnya Allah. Yang membuat kadang sulit. Makanya kalau hati gelisah, perbanyak mati zikir, insya Allah masalah tak selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di dunia ini, khusus Indonesia, hanya satu yang tidak bisa diatur. Apa itu, Ustaz? Pakai sendal dalam masjid. Selain daripada itu bisa semua diatur. Apalagi kalau ada minta tangannya pemerintah, aman semua. Saya mau sampaikan begini, zikir itu contoh. Biasanya saya mau kasih contoh, tapi tidak ada contohnya. Air, ada air. Dari tadi sebenarnya saya mau minum juga, cuma ini puasa juga kah? Karena kebetulan hari Senin. Saya mau kasih contoh, ada air minum. Tidak ada. Ya sudah. Anggaplah ini air botol. Sepakat ke dulu, apa namanya ini? Air botol. Sepakat ke dulu, apa namanya? Sepakat ke dulu, Komandan. Kenapa? Supaya sama-sama ke jairon gila. Tapi ini air botol. Dan ini dulu yang sering dilakukan orang dulu. Dulu waktu belum ada Andrek Guruta Facebookia, Andrek Guruta Googleia, Andrek Guruta Toktikia, Andrek Guruta Lazadia, Andrek Guruta Sophia. Semenjak dulu belum ada ini. Orang dulu pasti kemana?
anjo naboya ka Andre Guruta atau Kiai. Salah satunya yang ada di hadapan kita, Andre Guruta Kiai Haji Abu Bakar Pakar. Kalau dulu berbicara dulu, kalau misalkan ada hajatanta, biasanya kita cari orang yang alim untuk baca-bacai air, betul tidak? Maka ini yang namanya, ini kan air. Ini kan air botol. Kalau pada saat yang tadinya ini, jadi begini, air itu ada dua. Ada air yang berzikir, ada air yang dizikirkan. Yang mana air yang berzikir? Itulah air Zam-Zam. Makanya barang siapa unania ki hajatanta, unaki minum jo air Zam-Zam, insya Allah anjari obati, tergantung apa nawa itu. Kenapa? Karena air Zam-Zam adalah air yang berzikir selalu di hadapan Allah. Ada air yang dizikirkan. Air yang mana itu dibilang air yang dizikirkan? Air yang dizikirkan, inilah air yang dibaca-bacai oleh Andre kita. Maka air yang tadinya air biasa, tapi karena sudah dibaca-bacai, menjadi air yang dizikirkan. Dua, ada batu yang berzikir, ada batu yang dizikirkan. Batu yang berzikir, batu apa namanya? Batu yang berzikir, itulah yang berada di tanah suci di Ka'bah, yang namanya Hajar Aswad. Dulu batu itu warnanya putih dari surga. Masalahnya lewat mi pembahasan. Saya ulangi balik. Ini air. Kalau dibuka begini, dibaca-bacai, ya, misalkan ada di antara kita yang mau menikah. Bukan kita komandan, maksudnya anata. Siapa tahu bilang kita maksud tidak, anata. Siapa tahu ada anata keluarga tak mau menikah, begini caranya. Buka penutup botol, duduk di atas sejadah, maka insya Allah baca-bacai bagi kita misalnya. Apa baca-bacanya? Minimal 4 basmalah yang kita baca. Bismillahi masya Allah la yasriqul khaira ilallah. Bismillahi masya Allah la yasriqul su'a ilallah. Bismillahi masya Allah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Anjum ini dibaca insyaallah anjarin. Kalau mau bagus, fadilah suratul Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah sab'ul matani, 7 ayat yang berulang-ulang. Angka 7 di sini bukan angka sembarang. Angka 7 ini adalah 7 langit, 7 lapis bumi. Itulah 7 dalam diri kita semua. Makanya kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbirannya 7 kali. Allahu Akbar. 7 kali. Itulah makna angka 7. Makanya kenapa orang di tanah suci pada saat dia umrah, pada saat dia haji, pasti mengelilingi Ka'bah. Pertanyaannya, kalau dia mengelilingi Ka'bah, dari mana? Kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Pasti dari kanan ke kiri melawan arah jarum jam. Kenapa melawan arah jarum jam? Karena artinya kita semua flashback, kembali ke masa lalu, mengingat masa lalu. Semua orang pasti punya berdosa. Maka saya mau bilang begini, silahkan kita beribadah 5 waktu. Silahkan kita puasa Senin Kamis. Silahkan kita puasa Nabi Daud. Puasa besok libur. Puasa besok libur. Terserah. Tapi satu hal yang saya minta. Jangan pernah merasa lebih suci daripada orang lain. Ini yang bahaya. Kemudian ini air. Misalkan mau kita baca-bacai. Supaya kita dapat jodoh. Perhatikan baik-baik ini. Pada saat kita baca-bacai ini. Minimal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-ayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa nama itu tak? Misalkan, ya Allah, kuniatkan supaya menikah ki anak, misalkan. Kuniatkan ini supaya menikah Pak Bupatiku. Maksudnya keluarganya. Enggak pernah terkin. Keluarga atau Bupati? Terlalu pede juga ya. Nah, ada istri tadi. Baik. Ini kita baca-bacai. Maka sebelum kita baca Al-Fatihah, diniatkan seperti itu. Maka insya Allah, anne medikana mukjizat. Kenapa dinamakan Al-Quran itu adalah mukjizat? Tergantung apa nawaituta. Anjo Al-Quran kapnaki baca, anjari pahalai. Tapi kalau ada nawaituta, misalkan ada orang yang sakit, kita baca-bacai, anjari doa itu. Doa apa? Asyifa. Ayat-ayat asyifa. Ayat-ayat obat namanya. Kalau kita niatkan untuk menikah, maka insya Allah air yang dibaca-bacai, air yang dizikirkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ayat-ayat suci Al-Quran itu akan menjadi apa? Ayat-ayat cinta. Begitu. Kemudian tadi batu. Belum, masih ada satu. Kan setelah dibaca, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ditiup. Tapi kalau mau tiup,
Jangan menggunakan mulut, tapi menggunakan. Kenapa? Dalam kajian ilmu Torekoh, orang kalau mau baca-bacai air ini jangan menggunakan mulut, sebaiknya menggunakan hidung. Kenapa menggunakan hidung? Karena sedikit dosanya hidung daripada mulut. Jadi kalau mau baca-bacai, hidung. Tapi jangan hati-hati, ini musim hujan. Siapa tahu kita baca-baca baru kita flu. Oh, ingus itu ingus. Bukan baca-baca aja. Penyakit nih. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh tiup pakai mulut. Boleh. Dengan catatan, inilah yang dibahasakan dalam surah Yasin. Wa yaqulu lahu kun fayakun. Kun fa. Di situ ada huruf fa. Kun fayakun. Kata fa di situ, inilah yang dibaca Nabi. Waktunya seketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu digigit oleh kalajengking. Pada saat dijepit oleh kalajengking, langsung bangun Rasulullah SAW. Dia kasih keluar air liurnya. Kemudian dia sapukan di pahanya. Kemudian air liur ini dibaca-bacai oleh Rasulullah SAW. Kemudian menggunakan air liurnya Rasulullah. Dan apa dia katakan? Wah, itu mifa. Wa yaqulu lahu kun fayakun. Wah, jadi fa. Jangan asal tiup. Bukan. Kalau mau pakai mulut boleh, tapi menggunakan huruf fa, fayakun, kun, fayak. Kemudian apa lagi yang kedua? Batu. Batu ada yang berzikir, ada batu yang dizikirkan. Yang mana dibilang batu yang berzikir? Itulah batu Hajar Aswad. Dulu batu ini adalah di surga. Turunkan oleh Allah, Masya Allah. Singkat cerita, dulu batu ini warnanya putih. Tapi karena terlalu banyak pendosa yang menciumnya, yang menyentuhnya, sehingga yang tadinya warna putih berubah menjadi hitam, sehingga namanya Hajar Aswad, batu warna hitam. Inilah yang namanya, ini seperti batunya Pak Kio. Bagus. Hajar Aswad itu. Masya Allah. Saya pikir tadi Ustadz, hadiahkan Ki. Ternyata mau jadi perkenalkan. Ini ada batu Ustadz warna hitam. Bagus, nato masuk-masuk. Baik. Jadi itu namanya batu yang berzikir di hadapan Allah. Karena memang dari surga. Ada batu yang dizikirkan. Yang mana dibilang batu yang dizikirkan? Kurang lebih banyak tradisi-tradisi kita di daerah-daerah. Saya pernah takziah daerah-daerah. Ternyata ada yang mengamalkan hal ini. Batu yang dizikirkan. Yang mana itu? Misalkan, ini biasanya kalau 40 hari takziah. Batu itu sampai 40, kemudian batu itu dizikirkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 40 kali. Ini dulu ada, sekarang sudah menghilang. Kenapa? Sedikit-sedikit bid'ah. Padahal ini ada hadisnya. Apa hadisnya Ustaz? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum. Makna sebelum mautakum, semua ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan di situ. Yang berbeda setelah makna mautakum. Makanya ada yang tahlilan, ada yang tidak tahlilan. Itulah semua yang harus kita pahami. Saya mau bilang begini, ini kan musim hujan. Biasanya kalau sudah musim hujan, timbul pelangi. Apa filosofisnya itu pelangi? Pelangi itu filosofisnya memiliki beberapa perbedaan warna, tapi dia karena memiliki perbedaan warna sehingga sangat menarik untuk kita pandang. Lantas kenapa pelangi itu bagaikan partai? Ada warna ini, warna itu, tapi saya minta jangan kita berselisih. Karena kenapa? Mungkin bagaimanapun tetap tonjaki kembali ke hadapan Allah. Itulah makna ilaihi rajiun. Allah tidak bilang mati, tapi Allah bilang kembali. Inilah makna dalam kalimat basmalah. Apa itu ba? Ba itu satu titiknya. Kenapa satu titik? Semua yang diciptakan oleh Allah, semuanya sumbernya satu, Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Setelah huruf ba, kemudian kembali adalah huruf sin. Apa itu huruf sin? Sin itu 3 giginya. Setelah Allah menciptakan seluruh ciptaannya, maka akan melewati huruf sin. Apa itu huruf sin? 3 dimensi kehidupan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maka saya mau berpesan, berbicara tentang masa lalu yang disebut dengan sejarah. Kalau ada di antara kita, bapak-bapak atau ibu-ibu, bil khusus bapak-bapak, kalau ada di antara kita yang cerai hidup, bukan cerai mati ya, yang cerai hidup. Kalau ada di antara kita cerai hidup, jangan lalu kita mengatakan, Ustaz, dia adalah mantan istriku. Terlalu pengecut kita sebagai laki-laki jikalau kita mengatakan dia adalah mantan istriku. Apa jipale Ustaz? Dalam ilmu Torekoh, perbaiki tata cara berbahasa. Apa kalimat yang pas? Ustaz, dia adalah bidadari surga yang pernah hadir dalam. Kemudian apa lagi? Diajar tonje ini sama Bapak. Masya Allah.
Apalagi Bapak Ibu? Ya, pada saat ini semua 3 dimensi kehidupan, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Setelah melewati 3 dimensi ini, maka itulah huruf mim. Kenapa huruf mim itu ke bawah? Semuanya akan binasa. Itulah mim, malaikal maut, semuanya akan kembali pada Allah. Kembalinya kemana? Setelah bismi adalah lafaz Allah. Kembali kepada Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Yang terakhir, karena tidak boleh terlalu lama karena ada zikir setelah ini. Yang terakhir yaitu tentang doa. Doa ini sangat paralel. Doa itu tidak harus seperti ini. Di mana saja, kapan saja tetap berdoa. Bagaimana caranya? Tabi. Kalau mau berdoa, dijelaskan dalam hadis Sunan Abu Daud, per hadis 1988-90. Etika di dalam berdoa sebaiknya adalah angkat kedua tangan. Saya perhatikan tadi bupati kita dan wakil bupati kita, dan di samping saya Bawaslu, Sulsel dan ketua KPU. Rata-rata saya lihat semua memang tawah sesuai dengan hadis. Kenapa? Etika. Ada orang berdoa tidak mau mengangkat kedua tangan. Kenapa memang kita tidak mau mengangkat kedua tangan? Coba kita lihat lampu merah sana. Terlalu banyak orang miskin, terlalu banyak orang susah. Minta-minta, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Pertanyaan kemudian, nak kasih atau tidak? Belum tentu dikasih. Logika sederhananya, sesama saja manusia, tentu diberi. Apalagi kita berdoa bukan sama bupati, bukan sama Pak Gub, bukan sama presiden. Kita ini minta yang menciptakan presiden, yang menciptakan bupati kita, insya Allah nanti jadi gubernur. Itu semua. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bayangkan inilah makna doa. Makanya kalau mau berdoa itu jangan disimpan di bawah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ilmuddin, orang yang sombong di saat dia berdoa ternyata tidak mau mengangkat kedua tangannya. Kenapa? Yang kita minta. Makanya sebenarnya begini, kata puang dan keraing, terkadang kita marah kalau tidak dipanggil puang atau keraing. Padahal puang dan keraing itu bukan untuk manusia sebenarnya. Untuk siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk keraing Allah Subhanahu wa taala dan keraing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjomi aslina keraing. Sebenarnya. Tapi bukan berarti dilarang kita menggunakan kata puang dan keraing. Tapi jangan lupa, di saat kita disebut keraing atau puang, jangan kita terlalu sombong. Karena kita ini, ada yang punya asli kata keraing itu. Dialah Allah, dialah Rasulullah SAW. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Maka harus mengangkat kedua tangan. Coba kita angkat semua tangan kita. Dalam kajian, itu kalau kita berdoa, sudah benar caranya. Gini, ini garis ini sama ini, disatukan begini. Coba kita lihat garis tangan tak semua. Ibu-ibu semua di belakang. Coba lihat garis tangan tak. Karena jodoh, ajal, rezeki tergantung garis tangan dan tangan di garis. Kalau ada yang tidak ada garis tangannya, hati-hati misalnya tuh. Coba kita lihat. Apa hurufnya? M atau K? Tidak sarana. M atau K? Satu kali lagi. M atau K? Kalau M miskin, kalau K kaya. Ibu. Jangan kita lihat terlalu lama, tidak berubah itu sampai Idul Fitri. Karena ustaz juga di sini M, tapi bukan miskin, macerama. Toloa. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah bukan M atau K Bapak Ibu. Satu, inilah makna Asmaul Husna. Coba kita lihat dalam bahasa Arab, angka bahasa Arab. Coba kita perhatikan ini garis tangan sebelah kanan. Apa angka pertama? 1. Apa angka berikutnya? 8. Berarti jumlahnya 18. Sebelah kiri, coba kita lihat. Angka berapa? 8. 11 berikutnya adalah 1. 81 tambah 18 sama dengan 99. Sama dengan Asmaul Husna. Apalagi ini jari-jari ini Allah ciptakan tidak sembarang Bapak Ibu. Alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Allah. Lantas kenapa kita tidak mau angkat tangan? Nah banyak rahasianya di sini. Maka kalau kita mau berdoa, satukan garis tangan paling atas, baik kanan maupun yang kiri. Satukan begini. Etikanya dalam hadis, itu kalau dia sampai di depan dada, begini. Kalau melewati dada, baru dibuka begini. Makanya di tanah suci itu banyak orang begini karena lewat di dada. Ya, coba sama-sama kita begini. Kita berdoa, ini tangannya. Oke? Ya, ini insya Allah yang pertama diperpanjang umurnya. Yang kedua, insya Allah rezekinya tidak akan pernah terputus. Yang ketiga, yang belum ketemu jodohnya, insya Allah dipertemukan oleh Allah. Jadi begini. Oke. Kemudian karena ini sudah terakhir, kita ada zikirnya, saya minta kita semua, sebelum kita pimpin zikir bersama, saya minta kepada kita semua untuk berdiri, kita sama-sama salawat Jibril, karena dengan salawat Jibril inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Luar biasa, waktunya malaikat Jibril
Ini silakan berdiri. Ini sejarahnya malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap di langit ketujuh. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Jibril, kenapa kau tidak mau lagi menemani saya ke arasnya Allah?" Ini kata Jibril, "Ya Rasul, anta syamsun, anta badarun, anta nur, fauqa nur." Saya adalah abul malaika. Saya ini adalah malaikat. Memang saya tercipta dari cahaya, tapi engkau ya Rasul, anta nur, fauqa nur. Di atasnya seluruh para cahaya. Mari kita ceramah ini dengan sama-sama salawat Jibril. InsyaAllah kita niatkan pemilu 2024 ini berjalan dengan aman dan damai. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badarun. Anta nuru fauqa nuri. Anta isiru wa ghali. Anta misbahu sudhi. Ya Habib salam alaika. Kita tutup sama-sama. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma tawwil umurana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana. Ya Allah, ya ampunilah dosa kami, ya Allah. Jadikanlah hujan yang turun pada sore hari ini menggugurkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami ingin pemilu tahun ini, ya Allah, semuanya berjalan lancar atas ridha Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah rasa sifat sombong di antara kami, ya Allah. Karena Engkaulah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bil khusus, ya Allah, tidak lama lagi kami akan menyambut bulan suci Ramadan. Di antara kami ada yang telah mendahului kami, ya Allah, bil khusus almarhum dan almarhumah orang tua kami. Kami sangat menyesal, ya Allah, di saat orang tua kami masih bersama kami, ya Allah, kami jarang menjenguknya, ya Allah. Kami tidak pernah merawatnya, ya Allah, karena kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Sehingga di saat ajal menjemputnya, ya Allah, kami belum sempat minta maaf. Belum sempat mohon ampun kepada kedua orang tua kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali doa dan sampaikan salam rindu kepada almarhum ayah kami. Sampaikan salam cinta dan kasih sayang kepada almarhumah ibunda kami. Ya Allah. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Iya, Kak. Silakan duduk kembali. Amin. Amin. Terima kasih atas segala amanah yang diberikan kepada kami. Sehat-sehat semua. Nama saya Sa'ad Afrawi SHMH. Jadi senanglah kita, pati kita titelnya SHMH. Apa itu SHMH? Selalu di hati, yang penting jangan main hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena masih ada acara doa dan zikir bersama. Mohon Bapak Ibu untuk tetap di tempat. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Sa'ad Kafrawi SHMH. Itu kami haturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yakni zikir dan doa bersama oleh tim zikir Pemkab Goa. Kepada tim zikir, kami mempersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mari sama-sama zikir apa sana amat tawali dengan baca surat Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Siratal Stop. 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 Astaghfirullah. Allah
أستغفر الذي هو الحي وأنت أستغفر الله الذي وأنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأنت لا إله إلا الله لا إله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا والله سبحان الله والحمد لله ولا والله سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله 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 الله والله أكبر يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم
نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل شفيع Bapak Ibu sekalian, mari kita mengadahkan tangan berdoa. Oh, wajib selagi seajak dan subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kana bihi Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i wa ja'ala sirajan qamaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, atas rahmat dan ridha-Mu sehingga kami hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Agung Syekh Yusuf bin Nasr, pada acara zikir dan doa kebangsaan pemilu damai tahun 2020 bersama perintah dan masyarakat bermunajat kepadamu ya Allah, mengharap ridha-Mu, maunah dan pertolongan bangsa, negara dan masyarakat kami, terkhusus masyarakat Kabupaten dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu tahun 2024 ini. Semoga berjalan dengan tertib, lancar dan damai, tidak menimbulkan riak-riak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara masyarakat yang berujung pada permusuhan yang merusak dan melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, berkahilah dan restui zikir dan doa ini. Bimbing kami untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan dalam mengawal pemilu tahun 2024 agar tercipta suasana kondusif, damai,
serta sikap saling menghargai dan menghormati sesama anak. Allahumma ya Allah ya Hadi, berikanlah keluhuran niat, jernihan pikiran, kelapangan dada dan kekuatan batin, agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri dan menaati seluruh aturan yang berlaku. Anugerahkan kemampuan kepada kami semua, khususnya kepada seluruh penyelenggara pemilu, untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, lancar, dan tenang, sebagaimana diharapkan bersama semua pihak. Allahumma ya Allah, ya Wali, ya Nasir, berikanlah kesadaran kepada kami untuk memahami bahwa tujuan di dalam pemilu ini adalah dalam rangka memilih pemimpin bangsa yang terbaik bagi kami dan juga wakil-wakil rakyat DPR dan DPD. Berikan pula kemampuan di dalam diri kami untuk bersedia menerima kemenangan dan sekaligus menerima kekalahan. Allahumma ya Allah, ya Wali, ya Nasir, Engkau pernah mengajarkan kami sebuah doa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 75. Waja'al lana min ladunka waliya, waja'al lana min ladunka nasira. Anugerahkan kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi Engkau. Engkau maha menyaksikan, ya Allah, apa yang dilakukan hamba-Mu pada sore hari ini semoga menjadi bagian dari upaya untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagi-Mu dan bagi kami segenap warga bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Maulana, kami memohon perlindungan-Mu, ya Allah. Semoga kami semua terhindar dari segala keburukan dan kemudaratan. Ya Allah, ya Hadi, ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran kepada kami semua, kepada pemerintah kami, kepada aparat kepolisian dan TNI, terutama kepada para penyelenggara pemilu, untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Akhirnya, hanya kepadamu lah kami pasrahkan diri, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kabulkanlah doa dan permintaan kami. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara zikir dan doa kebangsaan untuk Pemilu Damai 2024. Semoga Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Goa dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Dan untuk seluruh anggota pengamanan Pemilu 2024, baik TNI maupun Polri, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.